Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur. Yang bersyukur mana orangnya? Ada orang yang bersyukur di sini? Semuanya bersyukur, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang ke rumah Tuhan untuk kita beribadah. Dan gak kerasa sudah bulan Juni ya, sudah mau setengah tahun kita melewati tahun 2025. Dan kemarin hari Kamis kita sudah merayakan, sudah memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita percaya kalau Yesus naik ke surga itu akan menyediakan tempat bagi kita semua. Dan sebelum Ia naik ke surga, Yesus bilang bahwa sebagai penggantinya Ia akan memberikan kita sebuah penolong, seorang penolong yang setia, seorang penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
menjamah setiap hati kami Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita. Katakan Tuhan kami bersyukur. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau buka setiap hati kami Tuhan. Kami mau Engkau menjamah setiap hati kami Bapa. Mungkin begitu banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami mau serahkan di salib-Mu Bapa. Kami mau serahkan seluruh kekhawatiran kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Yesus, ya Roh Kudus, jamahlah hati kami Tuhan, Kau sentuh hati kami. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Maka itu hak-Mu Tuhan jika Engkau mengambil alih hidup kami. Karena hidup kami bukan milik kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas penebusan-Mu. Dan karena itu sungguh Engkau menyediakan tempat yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Sungguh kami
kami datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Hanya satu tujuan kami datang, menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu keberadaan kami sebagai manusia, penuh dengan kekurangan. Bahkan mungkin masih ada kegeraman atau dosa yang kami masih bawa. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami ke rumah-Mu, melayakkan kami memuji dan memuliakan nama. Karena kami tahu Kau Allah yang kudus, dan tanpa kekudusan kami tidak akan bisa menghampiri Engkau. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang ibadah ini hanya ucapan syukur yang melimpah yang keluar dari mulut kami, dan hati kami penuh dengan kedamaian. Tuhan menolong juga para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga menuntun, berikan hikmat, berikan sukacita, dan menolong setiap pelayanan yang akan kami pegang sepanjang ibadah ini. Dan kami mau melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menolong seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di lantai 1, hamba yang sudah lanjut usia, dalam keterbatasan mereka. Biarlah sukacita dari Allah melimpah di hati mereka, tetap bisa memuji dan memuliakan Engkau. Seluruhnya kami juga di lantai 2, Tuhan menolong kami. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena kendala apapun, Tuhan menolong mereka, berikan kesempatan lain untuk boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kembali saya sapa semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, siap bersuka cita untuk Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, terpujilah Tuhan, terpujilah kuasanya. Besarlah namanya, kekalah kuasa.
setiap kita, untuk memberikan kita sukacita, maka kita percaya Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin. Kita naikkan pujian bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Baik, mungkin selanjutnya saya akan membuka ruang kesaksian. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini, atau mungkin selama setengah tahun ini, hampir ya. Ya sudah setengah tahun ya. Nggak kerasa loh Bapak Ibu, bentar lagi kita Natal lagi, bentar lagi. Waduh, luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Oke, puji nama Tuhan. Salam semua bapak ibu-ibu. Saya mau bersaksi, udah hampir 1 bulan ini ya enggak bersaksi. Gini ya, firman Tuhan tiap minggu kita mendengar. Kemarin aku ada firman Tuhan, tapi bukan benci, bukan takut dengan Pak Seven. Bodoh kamu itu ya itu. Tapi saya ingat pada Tuhan, benar bapak ibu. Meskipun aku tiap hari kadang-kadang melakukan dosa itu bukan dosa yang dosa mau ngempet marah, itu sudah dosa itu ya. Tapi saya memang hati-hati. Saya ini tadi kerja bakti saya, maaf saya terlambat, tapi belum ya, masih doa. Pas makan ya, mungkin dikirim di rumah. Saya ini setiap hari ya, mungkin juga kata ibu saya banyak pikiran. Iya, saya banyak pikiran. Pikiran saya bukan pikiran susah, pikiran ya kayak bengek. Makanya ada kompor sering nyala. Tadi kalau saya matikan kayak kompor itu tadi. Panas. Apalagi sama istri kan nggak tidur di burobet. Jadi kalau itu aku nggak menyalahkan dia, aku menyalahkan diri saya. Pas aku menyalahkan diri saya, sukacita. Iya Pak, ada itu, gimana ya,
Tuhan kok gini-gini, udah tambah tidak enak, tidak. Bukan Tuhan itu menyertai kita. Pokoknya kita ada sesuatu yang baik meskipun dengan siapa tetangga itu kita harus baik. Bisa omongan kita tiap hari ketemu dengan omongan yang itu. Kalau saya tidak bergaul di rumah, ya gak enak, diolokkan sama itu. Namanya orang dunia, sih ngoceh karuan. Kadang-kadang di satpam itu biasanya gitu. Pak, Yipta gimana? Kan tidak pernah kesini ya? Waduh, pendeta gitu katanya itu. Ya aku bosen lah ngomong sih nggak karuan gitu. Aku pikir-pikir firman Tuhan setiap hari itu aku gini ya, kehilangan sukacita kalau bergaul sama orang-orang yang tidak itu. Ya bukan tetap aku bergaul. Saya ini terkenal saya ini, nama saya sama Oscar kalau keliling dari sana. Oh Oscar juga. Oscar aja bagi tak baru sana. Iya terkenal Oscar itu. Saya juga dikenal orang sama Oscar itu kemana-mana jalan-jalan tiap pagi. Kadang-kadang sehari 4 kali ya bu, siang, sore, malam gitu. Nah, sama namanya anjing itu. Kadang-kadang aku marah, dikasih makan enak, tidak mau makan. Aku 2 kali marah, sampai marah seperti wah ini aku punya hikmat. Ini kalau orang manusia marah seperti gini bisa bunuh orang ya gini ini. Sampai tak pukul ya. Ya Tuhan ampunilah. Memang anjing tapi hati saya itu marah. Kehilangan sukacita bener aku kalau itu. Tidak mau makan. Sudah dikasih makan enak Kentucky tidak mau makan. Rasanya mati. Aku sekarang sayang sama dia. Sayang sama dia. Sama nyonya aku itu meskipun dia tiap minggu saya disuruh apa nyuci suruh ngantarkan ya kongkon juga mungkin dia masih jauh umurnya, dia masih muda ya bukan muda cuma jauh dengan saya bedanya 21 atau 22 kan beda. Jadi kalau nyuruh saya itu seperti itu ya ya sudah aku kalau hal-hal tidak mau semua tak kembalikan diri saya. Ampuni saya segala sesuatu ada akibatnya. Apa yang aku tuai hari ini itu karena Tuhan cinta sama saya selalu teringat firman-firman pada hari Sabat. Iya meskipun aku belum sempurna tapi aku tetap ya kadang-kadang pas bener Pak Stephen kadang-kadang baca firman gitu pas gitu ada apa itu ada drama Korea itu kan hobi drama wayang gitu mesti itu masih ada gitu itu halal ya, tapi aku tetap halal. Aku sekarang tidak bawa HP tapi aku catat nanti di rumah saya masukkan di sini saya baca sebentar. Habis gitu ya sudah burung itu apalagi mengerjakan rumah sendirian kadang-kadang rumah sendirian ya berantakan kadang-kadang kalau 2 hari enggak itu mesti berantakan saya bersih. Pokoknya kita imani firman Tuhan itu bagus memang bagus apalagi Pak Stephen yang bagus. Saya tidak itu ya menyanjung Pak Stephen tapi aku baru kali ini di gereja kami. Saya senang masih kerja sedikit jemaatnya itu katanya masih 5.000 orang itu. Saya senang sekali ya. Iya. Dan saya bersuka cita di gereja. Karena ya Tuhan, saya banyak kekurangan. Saya bisa memberikan yang terbaik di Tuhan untuk gereja, untuk rumah kami. Terima kasih. Itulah kesaksian saya. Tidak teratur tapi itu yang ada dalam pikiran kami. Amin. Terima kasih Pak Yefta untuk kesaksiannya. Mungkin kita kayaknya sering lihat Pak Yefta kesaksian ya. Mungkin sebenarnya jemaat ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, banyak rasa syukur, banyak sesuatu yang terjadi. Tapi mungkin kita tidak bisa menyaksikan itu di depan ini. Tapi kami percaya, saya percaya semuanya terberkati, semuanya ditolong oleh Tuhan.
Tiba selanjutnya kita akan persembahan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapa, jikalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan, Kau berkati setiap persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga Tuhan yang bagi yang mengolah persembahan Bapa, Engkau berkati, berikan hikmat marifat-Mu, dan Kau cukupkan Tuhan segala kebutuhan dan pengeluaran gereja kami, karena kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga petugas yang akan melayani setiap kami. Haleluya, amin. Kepada petugas persembahan kami persilahkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan hadir di tempat kita, akan hadir di antara setiap kita untuk mengasihi setiap kita. Mari kita membuka hati kita.
kuasa Allah Maha Tinggi. Sungguh kami memerlukan Roh Kudus dalam setiap hidup kami Bapa. Menuntun kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penuhilah setiap hati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami pengertian lewat firman Bapa. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami berkenan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terimalah itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji hormat bagi-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Termulialah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun. Biarlah setiap tutur kata hamba-Mu mendidik kami setiap umat-Mu yang mendengarkan Bapa. Penuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati dalam pemberitaan firman-Mu awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Didiklah kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu iman kami bertumbuh. Kami semakin setia dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat bagi kita sekalian dan shalom semuanya. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Hari ini kita memasuki persis di tanggal 1 di bulan yang baru, di mana juga negara kita memperingati hari lahirnya apa saudara? Pancasila. Ya. Jadi untuk menghargai lahirnya Pancasila itu, walaupun kita tidak upacara, ada baiknya kita bersama-sama ya untuk mengucapkan 5 sila dari Pancasila, karena gereja kita ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila UUD 45. Oke, siap? Ada yang bisa memandu, kebetulan ada yang pakai seragam. Enggak ya, enggak bisa ya. Saya wakilkan aja. Enggak, kita menghargai seragamnya gitu loh. Kita wakilkan aja, enggak apa-apa ya, baik. Baik, kita dengan sikap duduk tapi sikap yang tegas, kita mengucapkan 5 sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Adil, saudara semua bisa beribadah di negeri ini, tidak ada gangguan, tidak ada yang mengganggu tadi di pos satpam, tidak ada juga yang mengganggu kita di sini karena ada Pak Yepta yang selalu ke satpam ya. Artinya kita merasakan Pancasila itu sudah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Anak-anak muda, pertahankan terus Pancasila, jadilah anak-anak muda yang mengisi kemerdekaan di negara ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Wasiat sebelum kenaikan Yesus, serial khotbah saya dalam 3 pertemuan ini. Yang pertama pada hari Kamis yang lalu, hari kenaikan Yesus. Hari ini dan seri terakhir nanti minggu depan,
sekaligus kita merayakan hari Pentakosta, hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan melihat wasiat yang pertama. Pada hari Kamis yang lalu saya sudah menyampaikan ada wasiat tentang kerajaan Allah. Tadi Pak Yefta sitir sedikit khotbah itu. Oleh sebab itu, karena kita menerima kerajaan itu, jangan bodoh. Dan pada hari ini kita akan melihat wasiat yang juga kita bisa lihat ketika Yesus naik ke surga. Kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita baca hari Kamis yang lalu. Hari ini kita ringkaskan, hanya membaca 2 ayat saja. Pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca 3 ayat saja bersama-sama, dipandu oleh Kak Nelson. 1, 2, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ternyata ada wasiat tentang pekerjaan Allah. Hari Kamis yang lalu, wasiat kenaikan Yesus itu berbicara tentang adanya satu pesan, wasiat yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaannya, kerajaan Allah. Ya, sekarang ini yang kita baca, itu saya melihat ada wasiat tentang pekerjaan Allahnya, yang berhubungan dengan kerajaan Allah, dan murid-muridnya menghubungkannya dengan kerajaan Israel. Ternyata bagi Yesus itu ada 2 hukum yang berbeda. Yesus bicara tentang surga kerajaan Allah, tapi murid-murid ayat yang ke-6 mereka berbicara tentang kerajaan di dunia yang waktu itu diwakili oleh negara mereka, kerajaan Israel. Lalu muncul satu pernyataan yang sangat keras sebenarnya, dalam bahasa Yunaninya keras sekali, dalam bahasa Indonesia agak dihalusin dengan mengatakan engkau tidak perlu mengetahui. Nah, itu dia. Engkau tidak perlu tahu tentang itu. It's not your business. Nah, itu dia. Jadi saya melihat ada 2 hukum yang berbeda. Yesus bicara tentang hukum surga, murid-murid bicara tentang hukum yang ada di dunia ini. Nah, saya kutip dari sebuah gambar seseorang di internet, dari sebuah tautan yang menyebut dirinya sebagai Totitu. Nah, namanya Totitu ya, nama gambarnya. Ini adalah sebuah fakta dalam istilah hukum. Mbah-mbah nggak usah khawatir, saya bikin sederhana saja. Ini istilah mereka. Dalam istilah hukum itu saya udah pernah sitir dulu. Kamu tahu atau tidak tahu tentang hukum, maka dia tetap akan berlaku. Nah, yang ini adalah turunannya. Dikatakan begini, ignorantia exusatur non juris sed facti. Bahasa Latinnya ya, dalam bahasa hukumnya. Artinya yang sebelah kiri itu, ketidaktahuan akan fakta-fakta itu bisa dimaafkan. Bisa dimaafkan. Kalau saudara tidak tahu ternyata buang sampah itu di pojok itu salah, itu bisa dimaafkan. Tetapi ketidaktahuan Anda terhadap hukum bahwa membuang sampah itu akan kena denda 50 juta, itu tidak bisa dimaafkan. Saya maaf, saya tidak tahu faktanya bahwa ternyata di sini nggak boleh buang sampah. Ya sudah dimaafkan. Tapi fakta hukumnya kamu tetap harus denda, itu maksudnya.
Kita boleh tidak tahu fakta-fakta. Makanya orang berkata di pengadilan, oh saya tidak tahu kalau saya taruh di situ listrik, lalu ada orang lewat mati. Saya tidak tahu, oke dimaafkan. Tapi dengan matinya orang itu, Anda harus dipenjara. Saya kan tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan karena aku tidak tahu Keluaran pasal 5 ayat 20, karena aku tidak tahu Ulangan pasal 6 ayat 4, bahwa Allah itu esa, Tuhan itu adalah Yohanes 3 ayat 16, bahwa ternyata jalan keselamatan hanya percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu, di surga nanti Tuhan akan menghakimi. Tahu tidak tahu, hukum di sini harus berlaku. Itu sebabnya di hadapan hukum tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Yang ada di dalam dunia hukum kamu harus tahu meskipun tidak tahu. Banyak orang melakukan kesalahan dia tidak tahu benar. Dimaafkan itu. Tapi di hadapan hukum tidak bisa. Tetap harus dihukum. Nah, percakapan tentang Yesus dengan murid-muridnya ketika dia akan naik ke surga, ini adalah percakapan yang sangat menarik sekali. Ternyata ada hukum surga itu yang kamu tidak perlu tahu. Amin, saudara. Itu sudah hukum di sana. Kita tidak boleh hukum di Indonesia namanya kepoisasi. Apa itu kepo? Anak-anak muda, kepengen taunya besar sekali. Boleh kepengen tahu. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, engkau tidak perlu mengetahui tentang apa? Tentang masa dan waktu. Tentang masa dan waktu, atau yang kemudian nanti dibagi menjadi dua pengertian. Tentang apa? Tentang masanya Tuhan dan tentang waktunya Tuhan. Itu kamu tidak boleh tahu, tidak perlu cari tahu, tidak perlu habiskan waktu untuk tahu. Yang perlu kamu ketahui adalah ayat berikutnya 78. Kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang menjadi bagiannya Tuhan, biarlah menjadi bagian Tuhan. Yang menjadi bagian kita, inilah yang harus kita kerjakan. Dan hukum surga itu, yang tadi kita tidak perlu tahu, berlaku untuk kita. Karena kita pada hari Kamis yang lalu sudah disebut sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga. Ternyata ada hukum waktu. Ya, saya pelan-pelan ya. Ternyata kerajaan Allah itu ada hukum waktu namanya. Boleh ditunjukkan saja untuk membantu jemaat ini. Saya sudah buatkan gambarnya. Dalam bahasa Indonesia disebutkan tadi pada ayat yang ke-7, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Pasti banyak yang tidak paham istilah ini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Nah, dalam nats yang dituliskan oleh Dr. Lukas, dalam istilah bahasa Yunani, Kisah Para Rasul ini jemaat ditulis dalam bahasa Yunani ya. Indonesia menyebut masa dan waktu, kita pasti kurang paham. Tapi coba saya jelaskan. Kata masa yang dimaksudkan di situ adalah yang ini. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan kronos. Semua bilang kronos. Kronos. Kronologi. Kalau waktu yang ini bicara tentang bagaimana urutannya. Bagaimana urutannya Tuhan? Besok aku sukses, lalu kemudian menjadi kaya, lalu kemudian menjadi orang yang berhasil, lalu masuk surga. Kamu tidak perlu tahu. Mengenai kerajaan Israel yang akan dipulihkan itu bukan urusanmu. Urutan-urutan hidupmu
Itu kamu tidak perlu tahu. Kamu tidak perlu pergi ke nenek lampir, ke nenek sihir untuk minta diramal. Kamu nanti usia 25, hidungmu tambah panjang kok. Gak perlu. Amin saudara. Kita tidak perlu mengetahui dan pengen tahu tentang kronologi perjalanan hidup kita ke depan. Karena itu adalah misteri, itu adalah rahasia yang harus kita jalani. Kenapa? Kalau kita sudah tahu kronosnya kita, akan berbahaya. Contoh ini ya, saya sudah tahu minggu depan atau tahun depan saya meninggal. Maka namanya manusia yang lemah dan suka berdosa, apa yang dipikirkannya kalau dia sudah tahu dia meninggal tahun depan? Ayo coba, ayo. Jangan pura-pura suci. Apa kira-kira yang dalam pikiran kita? Nikmati dulu dunia ini. Betul kan? Halo? Kalau Desember kamu meninggal, maka Juni sampai November, happy ya, happy ye. Kalau kita sudah tahu, bahaya sekali saudara kalau kita tahu masa depan. Makanya Tuhan tidak beritahu kepada siapapun. Kecuali ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan. Dia bicara kepada nabi, bukan kepada sembarangan orang. Stres kita. Apalagi kalau rasul-rasul dikasih tahu, kamu mati ditombak nanti Tomasia di India. Aduh, gelik-gelik teruslah punggungnya itu kan. Yang mana sih, begila mana yang ditombak nanti? Enggak. Thomas menginjil di India, ditombak dari belakang, ya sudah meninggal. Kalau kita tahu, ternyata nanti kita menjadi orang yang kaya raya, maka sekarang kita tidak akan perlu cari Tuhan. Kenapa? Ada kok tanggalnya nanti saya akan kaya. Tuhan tidak perlu, kita tidak butuh Tuhan. Kalau kamu tahu kamu sakit berat tahun depan, maka sakitmu baru tahun depan, loromu saiki, bahasa Jawanya. Karena mikirin sakitnya, aduh tahun depan aku sakit. Masih 1 tahun lagi kau sakit, tapi sudah menderita setengah mati saat ini. Kamu tidak perlu tahu kronologinya. Bagaimana ketika Allah akan memulihkan kerajaan Israel, kamu tidak perlu tahu. Dalam bahasa Inggrisnya, ketika mereka meminta kepada Tuhan, Lord, will thou at this time, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan Israel? Ini dikte saudara, ini hidup kita. Kita itu seperti nanya kepada Tuhan, tapi kita mendikte Tuhan. Tuhan, kayaknya waktu memulai Kronos itu, hari ini loh yang paling pas Tuhan. Tuhan, kayaknya hari ini saja aku diberkati Tuhan. Jangan nunggu lagi, kayaknya hari ini yang paling pas. Inilah kita manusia. Suka mendikte Tuhan, suka mengajari Tuhan. Dan Tuhan jawab dengan tegas, engkau tidak perlu mengetahui kapan kamu akan dipulihkan, kapan kamu akan diperbaiki, kapan terjadi perubahan kesulitan itu menjadi kesuksesan. Kamu tidak perlu tahu. Ini Kronos. Anak-anak muda, kamu tidak perlu tahu urut-urutannya masa depanmu. Yang harus kamu lakukan adalah bagianmu. Bagian kita, inilah kerjaan kita manusia, suka ngurusi Tuhan. Waktu itu ternyata adalah miliknya Tuhan. Dan yang kedua, apakah masa dan waktunya tidak tepat pada saat ini, kata murid-murid. Kronosnya, dan yang terakhir adalah waktu atau kairosnya. Kairos yang dimaksud di sini adalah
momentumnya, anugerahnya, kapan mulainya, kapan dimulai waktunya. Kalau yang ini bagaimana urutannya? Kalau ini kapan waktunya? Ini yang sering menjadi pertanyaan murid-murid. Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi biarlah ini menjadi pil pahit yang harus kita telan. Saya ulangi bahasa saya pilihkan kalimat ini. Biarlah ketidaktahuan ini menjadi pil pahit yang harus kita telan sebagai pengikut Yesus. Apa itu? Kapan waktunya kamu selesai dari masalahmu, kamu gak perlu tahu. Tuhan, kapan sebenarnya waktunya Tuhan menolong saya? Bukankah kronosnya sekarang ini Tuhan? Bukankah kairosnya sekarang Tuhan? Itu kita. Lalu kita taruh nanti begitu banyak alasan untuk mendikte Allah. Buktinya Tuhan, ini sudah begini, keadaanku sudah sangat parah. Inilah waktu yang tepat ya Tuhan. Kita ingatkan Tuhan, siapa tahu dia lupa. Kita ingatkan Tuhan, siapa tahu dia lalai. Kita ajari Tuhan, siapa tahu dia mengalami kepikunan. Ayat yang ke-7, indah sekali jawaban dari Yesus. Mari kita baca sekali lagi jemaat. Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Terima kasih. It is not for you to know. Itu bukan urusanmu. Itu bukan bisnismu. Itu bukan bagianmu. Ngurusi Tuhan. Ngurusi waktunya Tuhan. Itu bukan bagian kita. Saya ulangi berulang-ulang jemaat. Supaya kita berubah. Bersyukur kita di gereja ini kita diingatkan. Karena bisa saja di tempat lain beda-beda lagi penjelasannya. Karena saya dengar di tempat lain. Pokoknya kalau kamu minta terus, kamu ngotot, minta terus. Lalu diciptakanlah doa, lagu. Doa merubah segala sesuatu. Gak ada di Alkitab doa merubah segala sesuatu. Doa orang beriman besar kuah. Waktunya kapan besar itu terjadi? Terserah Tuhan. Saya ulangi pelan-pelan ya. Saya belum pernah mencipta lagu, jadi saya bukan mengkritiki lagu itu. Saya ingin menyampaikan kepada jemaat supaya jangan salah dalam berpikir. Doa merubah segala sesuatu itu enggak ada. Emang kamu Tuhannya merubah-rubah Tuhan? Karena arti doa itu bukan instruksi memerintah Tuhan. Doa itu meminta. Lah kok bisa dia merubah-rubah maunya Tuhan? Maka yang paling tepat adalah doa orang beriman. Alkitab saya yang bilang, gak tahu Alkitab saudara. Besar kapan kuasanya itu dinyatakan? Jawab, kapan kuasa itu dinyatakan? Kapan kairosnya? Kairosnya tuh, kapan urut-urutannya pemulihanmu? Tergantung tuh, itu yang benar. Banyak sekali kita tertarik untuk ngurusi Tuhan. Ini hidup kita. Dan saya perhatikan dampaknya adalah, karena kalau kita sudah tertarik mengurus urusannya Tuhan, maka dampaknya adalah kita akan lebih gampang ngurusi urusannya orang lain. Tuhan aja kita urusi kok. Maka kita akan tertarik ngurusi urusannya orang lain. Kita akan urus keluarganya orang lain. Suami istri ribut, kita urusi. Ya itulah kan. Kita akan suka ngurusi masa lalu orang lain. Ini dia. Kita akan suka ngurusi urusannya orang tua. Anak-anak perhatikan ini. Orang tua diurusi nanti.
Orang tua saya tidak bertanggung jawab. Kau bagaimana? Kita sebagai jemaat akan suka ngurusi pendeta. Padahal urusan kita sebagai jemaat gak beres. Pendeta yang satu akan suka ngurusi gereja orang lain, padahal gerejanya nggak beres. Iya betul saudara. Saya harus memposisikan diri sebagai pendeta yang harus ngomong apa adanya. Karena itulah tabisan saya waktu saya dilantik, harus jadi pendeta yang menyampaikan firman dengan benar. Tanpa ada yang tersembunyi. Inilah hidup saya, inilah hidup kita, suka ngurusi urusannya orang. Karena Tuhan saja kita urusi. Mengapa kita tidak mengurusi diri kita? Hei kawan, kalau kamu ingin mengeluarkan selembar kecil di mata orang, keluarkan dulu balok yang ada di matamu. Ketemu ayat itu, Lukas pasal berapa? Coba bisa carikan di Alkitabnya, kok saya teringat itu. Boleh, silakan. Kita boleh ngurusi urusannya orang lain, tapi syaratnya satu. Pak Penatua, Matius 7 ayat 3, mari ini kita lihat ya. Boleh ngurusi, boleh, tapi ini syaratnya ya. Oke, ayat yang ke-7, ayat berapa Pak? Ayat 3 mulai. Sampai ayat 4 berarti ya. Ayat 3 mulai. 1, 2, ya. Pakai mic. Diulang. 2, ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, saya cocokkan dengan tema ini. Mengapakah kamu ngurusi kelemahan orang memang ini? Kita tidak punya hak ngurusi kelemahan orang loh. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan ada balok di matamu, engkau tidak tahu. Lalu diturunkan oleh Tuhan kualitasnya. Okelah, ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Ya. biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Iya. maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang yang suka ngurusi urusan orang lain disebut apa? Ayat yang ke-6 itu, awal-awal itu. 5. Hai orang. Betul saudara. Sudah pasti rumusnya. Orang yang suka ngurusi orang, melihat kelemahan padahal selumbar di mata orang, pasti munafik. Kenapa? Ada balok di matanya begitu besar, dia tidak tahu. Silahkan, Alkitab membuka diri. Silahkan kamu boleh ngurusi urusan orang lain. Tapi apa? Ayat yang ke-6 tolong tampilkan saja. Ayat yang ke-6, tapi apa syaratnya? Keluarkan dahulu munafikmu itu. Keluarkan dulu masalah nikahmu itu. Selesaikan dulu kemalasanmu itu, baru ngurusi malasnya orang. Paham? Pendeta Stephen paham? Paham. Kalau kamu malas ngurusi orang malas, gak ada gunanya. Sama dengan menimba air laut. Yang paling bagus itu adalah, Tuhan, aku orang yang malas. Tuhan, nikahku yang rusak. Perbaiki nikahku supaya aku bisa jadi saksi kepada nikah tetanggaku itu. Itu yang benar. Tuhan tolong anak muda itu. Pakai saya untuk menolong dia, perbaiki hidup saya. Itu sebabnya di Alkitab banyak sekali Tuhan mengatakan, jangan menghakimi karena tugasnya Tuhanlah untuk menghakimi. Saya pendeta pun tidak punya palu, tidak punya hak menghakimi jemaat. Perhatikan. Tidak punya hak untuk menghakimi jemaat.
Tidak punya hak untuk menghakimi. Saya ulangi. Ngurusi aja nggak perlu. Apalagi menghakimi. Kita terus tertarik untuk mengeluarkan selembar saja dari mata orang. Padahal ada balok di mata kita. Pendeta ngomongin pendeta yang lain, padahal dirinya sendiri tidak berkaca. Makanya kita perlu menjadikan firman Allah ini menjadi cermin bagi kita. Jangan jadi senter. Nah ini dia. Kita seringkali gunakan firman Tuhan jadi senter bagi orang lain. Seingat saya khotbah di sini, saya selalu menggunakan kata ganti orang kedua jamak dan kata ganti orang pertama. Saya selalu mengatakan, saudara-saudara, pasti saya bilang, dan saya, betul enggak? Itu ada maksudnya, enggak asal ngomong saya itu. Saudara, pasti saya bilang saya. Karena firman Allah ini adalah pedang bermata dua yang menusuk sangat dalam. Baik jemaat maupun pendeta, istrinya dan keluarga. Justru saya yang sudah duluan diperbaiki. Ketika saya mempersiapkan firman ini tidak berhenti bersyukur. Kenapa? Saya dapat double porsi. Ketika saya persiapkan saya sudah diberkati. Lalu saya sampaikan, saya dengar lagi nanti habis ini siang-siang. Pasti saya lihat lagi di YouTube kita. Saya dengar lagi berulang-ulang. Sampai anak saya kadang bilang lebay. Tapi itulah saya. Karena saya tahu lezat dan indah sekali menjadi jemaat yang mendengarkan firman itu. Bahagia sekali jadi jemaat yang duduk mendengarkan firman Allah itu. Kalau bisa disuruh memilih lagi, saya akan memilih jadi jemaat yang baik. Mendengarkan firman Tuhan itu indah sekali bagi saya. Masalahnya saya sudah ditunjuk Tuhan jadi penyampai firman. Maka saya harus akali waktu saya. Untuk saya juga dengarkan khotbah-khotbah pendeta-pendeta lain di YouTube, di TikTok. Untuk apa? Saya menikmati indah sekali. Maka saya selalu bilang sama istri saya tidak tahu harus mengomong apa lagi. Apakah aku terlalu malas mempersiapkan firman Tuhan ini, kok jemaat itu tidak mau dengar firman Tuhan. Seringkali saya ngomong begitu. Saya terus uji diri saya. Uji terus diri saya. Dan ketika saya mengajar pun kepada mahasiswa atau pendeta-pendeta lain, saya selalu katakan, jangan persiapkan firman Tuhan pada hari Sabtu atau malam Minggu. Siapkan firman Tuhan. Begitu engkau selesai khotbah, baca lagi Alkitabmu untuk kamu khotbahkan hari Minggu. Itulah saya. Dan Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Jangan suka mengurusi urusannya Tuhan. Nanti bagian yang kedua kalau Tuhan izinkan, urusilah dirimu. Apa itu? 2. Kamu akan menerima dunamos. Dan kamu harus menjadi marturos. Kamu akan menerima kuasaku. Dan kamu akan jadi saksiku. Ini yang harus kita urus. Jangan urusi kronos dan kairos. Urusilah dunamosmu dan juga marturosmu. Jangan ngurusi Tuhan. Kalau kita memang ingin mengetahui waktu, masa dan waktu dari Tuhan. Tuhan, kapan engkau menolong hidupku? Tuhan, kapan engkau memulihkan rumah tanggaku? Tuhan, kapan kamu memperbaiki ekonomiku? Apa enggak boleh Pak Pendeta ngomong gitu? Boleh, dengan sikap menanti-nantikan Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan, bukankah sekarang? It is the time. Nah, ini bahasa Inggrisnya, murid-murid itu bilang, it is the time. Sekaranglah waktunya. Tidak boleh gitu sama Tuhan. Yang paling tepat adalah, jadilah kehendak. Boleh meminta kita. Bapak, aku minta pertolonganmu untuk rumah tanggaku. Aku meminta pertolongan untuk ekonomiku. Aku kesulitan bayar uang sekolah anak Tuhan. Tolonglah saya. Akhiri doamu. Ini permohonanku. Tapi bukan kehendakku. Jadilah kehendak.
Sudah kadung memang di dunia kita ini, di Indonesia ini ada pepatah ini mempengaruhi semua lini kehidupan. Apa itu? Menunggu adalah pekerjaan yang paling ayo jemaat, jangan pura-pura enggak tahu. Coba, semua tahu kalian apa itu pepatah itu dan sudah mempengaruhi hidupmu kan? Coba ulang 2 ya. Menunggu adalah, loh, gak tahu, berarti cuma saya ya. Betul enggak sih itu? Di Indonesia ini ada pepatah itu enggak? Ada. Sekali lagi ya. Kalau enggak aku turun nanti, kalian aja yang khotbah ya. Coba, pepatah Indonesia yang mengatakan 2 ya. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Itu di Indonesia ya. Itu di Indonesia ya. Itu tidak berlaku di dalam Tuhan. Kairos dan kronos waktunya Tuhan. Kalau kita nantikan, kebalikan. Paling membahagiakan. Saya tunjukkan ayatnya, saudara pun pasti tahu. Saya buatkan khusus urutan kalimatnya. Kalau dibaca di Alkitab kan semua gini, lurus-lurus gini ya. Saya sengaja buatkan untuk membantu jemaat. Ayat-ayat Alkitab itu hidup loh kalau dibuat begini. Ya, coba kita baca. Ada perbedaan yang berbeda jauh antara orang yang menanti-nantikan orang dunia tanpa Tuhan dengan orang-orang yang menantikan waktunya Tuhan. Jauh beda. Jauh beda. Coba kita lihat ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya, 29 sampai 31 sudah saya susun ya. Saya tambahkan yang dalam kurung itu sebagai penjelasan saya. Ya, kita baca ayatnya saja, yang dalam kurung enggak usah. 2 ya. Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan terus, menambah semangat pada yang tidak berdaya. Terus Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Terus dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang semua jemaat menanti-nantikan ikut. Tuhan. 2 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat apa? Mendapat apa? Mendapat kekuatan yang baru. Kalau pepatah kita tadi, menanti, menunggu, membosankan dan membuat kita menjadi lemah. Betul? Iya. Tapi Alkitab saya mengatakan, orang-orang yang menantikan Tuhan, dia malah mendapat kekuatan baru. Saya tidak tahu rumusnya bagaimana ini. Tapi inilah firman Tuhan yang saya imani. Ayat 29, ayat yang ke-30 perhatikan. Orang-orang muda sengaja dipilih oleh Yesaya. Orang-orang muda, orang-orang yang paling kuat, orang-orang yang paling ideal, cara berpikirnya paling tinggi, tidak bisa dilemahkan, tidak bisa dibilangi saking kuatnya. Dikatakan begini, orang-orang muda dalam kurung, penjelasan saya, yang tidak menantikan Tuhan, yang sukanya memprotes dan mengkritiki Tuhan, orang-orang yang senangnya kecewa sama Tuhan, mana waktunya, mana pertolongannya, apa yang terjadi? Menjadi 1, lelah, 2, menjadi lesu. Anak-anak muda jatuh tersandung. Ini saudara, kalau menanti tanpa Tuhan, betul kita akan lelah. Kamu akan datang ke pendeta, aku sudah lelah dalam pernikahanku. Lah, bukannya kau dulu waktu sebelum menikah, konseling pranikah, bersemangat kali aku Pak, cepatkan tumpangkan tangan. Bukannya kamu yang ngomong gitu. Sekarang tiba-tiba aku sudah lesu. Kamu sudah minum baygon belum? Baygon. Kamu sudah minum jahe belum? Sudah. Tapi apa? Lesu. Nesu. Coba saudara, sebenarnya apakah masalah lesu dan lelahnya? Terlalu sibuk aku, rutinitasku jadi suami begini terus, rutinitasku pelayanan gini terus, aku khotbah terus, bikin khotbah terus, jadi lesu. Apakah memang itu? Bukan. Bukan karena itu. Ada banyak orang lebih capek dari kau.
Lihat aja itu di YouTube itu. Lihat pergi sekali-sekali ke desa-desa sana. Lihat petani-petani itu betul-betul tulangnya dibanting. Bukan paman ya. Tulangnya dibanting pakai cangkul ke tanah itu. Bung. Bung. Di sini kau pernah banting tulang, kecuali pemain drum ya. Betul kan? Bosan ke gereja itu lelah, aduh nggak ada. Bukan di situ masalahnya. Gerejanya membosankan. Begini, AC-nya kurang dingin, pendetanya kursi, semua nanti salah. Ada kulihat ada kutu pun kau lihat nanti jalan di lantai gereja itu. Ada kutu di gerejanya, bukan karena itu. Bukan karena itu. Teruna-teruna akan jatuh tersandung. Padahal kakinya masih bagus. Tapi mbah-mbah gak pernah tersandung dia. Karena apa? Ini dia. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kronosnya Tuhan, kairosnya Tuhan, justru mendapat kekuatan baru. Amin. Kalian mau enggak rahasia ini? Engkau yang sudah lelah, pernikahan merasa boring, pacaranmu terasa hambar, kayak sayur tanpa garam. Iya kan? Kita pelayan-pelayan Tuhan lelah, lesu, bosan. Kenapa? Yang kamu nanti-nantikan itu jadwal. Iya kan? Iya aku lagi woi katanya. Nah, minggu depan grup 3 ya musik ya. Ih aku lagi yang konsumsi weh gitu. Capek kali kurasa. Habis dompetku. Yang kau nanti-nantikan jadwal. Yang kau nanti-nantikan dari suamimu itu hadiah. Yang kamu nanti-nantikan dari orang tuamu itu ganti handphone. Kamu tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada 3 dampak yang disebutkan di sini. Kekuatan yang baru yang dimaksudkan oleh Yesaya itu digambarkan dengan 3 kegiatan ini. Perhatikan ini. Yang pertama, orang-orang yang menantikan Tuhan tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Tambah sering dapat jadwal, tambah kuat. Tambah sering diperhadapkan pada pergumulan, tambah kuat. Tambah sering dapat persoalan, tambah kuat. Ini firman Allah yang mengatakan. Yang pertama dia kasih gambaran. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalian sudah pernah lihat Raja Wali? Saya udah pernah khotbahkan di sini, tapi belum pernah ngasih gambarnya memang sama videonya ya. Bahkan sulit lihat YouTube ya. Kalau burung Raja Wali itu terbang, perhatikan ya. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sebenarnya kekuatan sayapnya itu hanya begini ketika dia sudah di atas langit, di awan. Hanya begini. Hanya begini aja, dia tidak pernah lagi mengepakkan sayapnya. Jarang sekali. Mengeluarkan kekuatan dia jarang. Kenapa? Karena dia menantikan badai. Dia menantikan angin yang kencang. Semakin ada angin yang kencang, dia tinggal miringkan aja sayapnya. Dia akan makin naik dan makin tinggi. Dan dia akan bisa melihat, masalahku kecil rupanya di bawah itu weh. Paham? Kalau kita sudah naik terbang, burung Raja Wali di atas itu, dia tidak perlu melihat pakai kekuatan yang besar. Dia hanya melihat ke bawah. Alah, kontraan rumah. Ya nek entek ya wes. Amin. Emang enak pendeta ngomong gitu ya, awas kau nanti ya. Loh tapi ini fakta. Menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita bisa naik terbang. Semakin naik dan melihat dunia ini makin kecil. Yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari tidak menjadi lesu. Aduh, puji Tuhan. Kapan hari yang lalu, saya keluarga bersama dengan penatua, kita sengaja pergi ke tempat yang sunyi. Karena Alkitab berkata, ketika Yesus setelah melayani dia pergi ke tempat yang sunyi. Lalu kami, gembala dan penatua, ambil waktu 2 hari ke
sebuah tempat di Pacet sana. Kami camp di sana, nggak di hotel kami. Kami ngecamp di sana. Saudara tahu tempat parkirnya di sini, tempat campnya di sono. Di sungai sana, di bawah sana. Dan kemiringannya saya lihat itu, aduh miring sekali ya. Ya, apa yang terjadi? Karena kami pejuang-pejuang hebat, kami tidak tahu ada jasa ojek pengangkut mengangkut barang. Saya dengan Bapak Penatua kita pinjam gerobak, bawa barang dari mobil parkiran turun ke bawah. Masih enak karena turun. Waktu naik mengembalikan gerobaknya, sampai hari ini masih sakit saudara. Iya. Tapi saudara lihat, kita menjalani hidup ini bahkan disebut berlari tidak akan menjadi lesu. Kalaupun harus berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan selalu dapat kekuatan baru. Ketika kita menghadapi pergumulan, bicarakan. Mengapa disebutkan kata mereka di situ? Coba lihat mereka. Bukan dia, tapi mereka itu loh. Ngerti maksudnya kenapa mereka? Kalau berjalan sama-sama Bapak Ibu. Kalau berlari sama-sama. Jangan suami lari, istri ngesot. Enggak sampai-sampai. Dibicarakan. Kelelahan, keletihan kita bawa dan serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, disebutkan, akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi saya sebagai pendeta. Dia akan memberikan kekuatan kepada jemaat dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Ada satu lagu yang mungkin kita sudah tahu lagu ini. Ya, bunyinya adalah, coba pencet C Kak Nelson. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Anak-anak muda, kamu punya A, B, sampai Z. Permintaanmu, keinginanmu, kerinduanmu. Kita orang-orang yang berkeluarga juga punya request permohonan A sampai Z. Banyak sekali yang kita inginkan. Biar kita nyanyikan lagu ini bersama-sama di rumah tangga kita, di pelayanan kita, di keluarga kita. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Saya bilang sama istri saya, kalau jemaat itu masih belum dewasa rohaninya, pasti ada waktunya nanti mereka akan membuat kita tertawa. Amin. Ada waktunya kok anak-anak kita itu tidak menjengkelkan Bapak Ibu ya. Yang sabar. Kita didik terus. Mereka mengecewakan kita, kita didik terus. Kenapa? Pasti ada waktu kita tertawa, kita bersukacita dan bersyukur. Tapi dalam proses itu hati-hati. Karena ketika kita menjadi lelah, ketika kita menjadi putus asa, maka kita bisa membuat dan mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup ini. Pada pagi hari ini, saya tidak mungkin tuntaskan lagi bagian yang kedua. Kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita menyanyikan lagu yang barusan saya sebutkan tadi untuk membawa kita. Kita tidak perlu mengetahui kapan waktu dan masa Tuhan menolong hidup kita.
Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap setia dan menanti-nantikan Tuhan. Bapa, terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini mengawali bulan Juni ini, Engkau mengingatkan kami akan wasiat yang sangat penting tentang apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan untuk kebaikan kami, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. memulihkan hidup. Waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Tuhan atas anugerah-Nya. Kami mau taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengurusi urusan kami sendiri. Kami ingin memperbaiki hidup kami lebih dahulu. Waktu dan masa Engkau memulihkan hidup kami, Engkau memberkati hidup kami adalah bagian-Mu ya Allah. Yang kami tahu Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Waktu-Mu tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak akan pernah terlambat bagi kami.
Inilah hidup kami ya Bapa. Segala kelemahan dan kekurangan kami yang sudah kami ungkapkan, sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Ampuni kalau kami sudah terlanjur, kuduskan segala dosa kelemahan kami. Buang dan cabutlah segala balok-balok kemunafikan, segala penghakiman dan kejahatan yang ada di dalam hati dan pikiran kami, dendam, iri dan lain sebagainya. Sucikan kami oleh darah-Mu. Kamilah yang harus diperbaiki, bukan Tuhan yang salah, juga bukan orang lain. Kami harus memperbaiki diri, dimulai dari diri kami, keluarga kami Tuhan. Tolonglah kami semua yang sudah mendengar firman ini. Roh Kudus bekerja untuk memperbaiki dan menolong kami, sehingga kami menerima perjamuan kudus pada awal bulan ini. Bukan menjadi kutuk, tetapi jadi berkat, menjadi kekuatan baru bagi kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, kita akan dilayani. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. waktu Tuhan. Tuhan pasti
Saudara mengaminkan lagu ini? Amin. Lagu ini diambil dari Yesaya yang kita baca tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Satu hal yang pasti adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai. Dia tahu kok semuanya. Yang sedang kita lalui, yang sedang kita hadapi, Dia tahu semuanya. Dan tidak mungkin Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita kalau itu di luar kekuatan kita. Mari jemaat yang sudah terlayani berdiri bersama-sama. Waktu Tuhan pasti, amin. Yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi sekali lagi jemaat. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti amin. yang terbaik. Yang terbaik Walau kadang tak tambahkanlah iman kami ya Tuhan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari pelayan Tuhan siapkan diri. Oh, lewat lagu ini kami sedang mengupayakan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu agar iman kami diteguhkan dan mengaminkan pujian ini Tuhan. Jika kami lelah, kami lesu, tersandung dalam perjalanan hidup kami, ternyata bukan jalannya yang salah, juga bukan keadaan yang kami salahkan, tetapi karena yang kami nantikan bukan pribadimu, yang selalu kami nantikan adalah pertolonganmu. Itu yang membuat kami menjadi lelah. Mulai hari ini kami mau berubah. Kami menginginkan Engkau Tuhan lebih dari semua berkat dan pertolonganmu. Karena kami tahu ketika kami memiliki Engkau, kami telah memiliki segalanya. Ampuni kami Tuhan. Inilah hidup kami mulai dari hamba-Mu sebagai gembala sidang. Mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Engkau sangat cemburu ketika kami hanya tertuju pada pertolongan dan berkat-berkat-Mu. Engkau tahu bahwa kami akan membuang Engkau ketika kami sudah memperoleh apa yang kami inginkan. Hari ini kami diperbaiki lagi. Angkat roti di tangan kita. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dunia mengecewakan, keluarga mengecewakan, keadaan ekonomi mengecewakan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada waktu itu, kemudian Yesus mengambil cawan. Lalu berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kamu ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahku? Angkatlah cawan di tangan kananmu. Dengarkan ayat ini sekali lagi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dia menyatu dengan engkau, minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Waktu pertolongan itu biarlah menjadi bagian Tuhan. Kewajiban dan keharusan bagi kita adalah pastikan bahwa engkau memiliki Dia, bukan memanfaatkan Yesus, miliki Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Haleluya. Walau kadang Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Kita ambil waktu 1 menit, kita bersyukur. Haleluya. Ku tetap percaya waktu amin pasti yang terbaik. Haleluya. Glory, glory. Hosana bagi Raja, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bermazmur, kami memuji-muji Tuhan. Bersyukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan. Pada pagi hari Sabat minggu pertama di bulan ini, kami mau membawa hidup kami, rumah tangga, pribadi kami, anak-anak kami, keluarga kami dan pelayanan kami ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami damai sejahtera, kekuatan yang baru dan semakin baru. Melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpuji Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semua. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu kembali kami ajak untuk kita bersatu hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini Bapa, yang begitu menguatkan kami, yang begitu Tuhan menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami. Dan jikalau sebentar ya Bapa, kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan, berkatilah setiap persembahan kami. Kami serahkan seluruh persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada petugas persembahan saya persilahkan. Anggur sukacitamu
firman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini ada kan ibadah sekolah minggu ya, anak-anak sudah datang. Dan kemudian hari Selasa jam 9 pagi kita ada ibadah doa puasa di tempat ini. Kemudian jam 6 sorenya ada ibadah doa di tempat ini. Mari saya mengundang kita untuk datang, luangkan waktu yang dengan sengaja ya, untuk kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Tadi sudah diingatkan Pak Gembala, doa itu tidak mengubah segala sesuatu, tapi besar kuasanya. Nunggu waktunya Tuhan ya. Kemudian hari Sabtu akan ada ibadah youth, nanti akan disampaikan lagi oleh tim youth. Kemudian hari Minggu kita kembali ke tempat ini beribadah jam 8 pagi dan sekolah minggu jam 10 pagi. Hari Minggu adalah hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berjiwa Pentakosta jangan ketinggalan. Ya, kita itu hari pencurahan Roh Kudus, jadi kita hari raya besar juga, tapi itu memang pas hari merah. Jadi datang beribadah karena kita hanya merayakannya sekali setahun saja ya. Itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Oh ya, kami ingatkan kembali bagi yang tidak hadir kemarin, mungkin kami infokan bahwa laporan keuangan kita ada di kaca dekat multimedia. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat, karena memang kita perlu tahu keuangan gereja karena ada juga undang-undang untuk itu. Jadi semua jemaat boleh memang aksesnya, itu tidak ada yang tersembunyi ya. Itu aja pengumuman yang kami sampaikan. Jika ada pengumuman lain, kami akan sampaikan di grup gereja kita. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersyafaat, kita tundukkan kepala. Kepadamu Bapa, kami datang sebagai anak-anak kerajaan-Mu, membawa hidup kami, ingin bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, dan kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari gembala, penatua, pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat-Mu dari sekolah minggu, remaja muda, dewasa hingga yang lanjut usianya. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Anak-anak kami SMA yang akan menghadapi ujian dan juga yang kuliah, kiranya berkemurahan memberi hikmat untuk mengakhiri semester ini dengan baik. Beri kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga pelayanan kami baik di gereja maupun di panti ini. Kami percayakan dua pelayanan ini Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan kami akan lelah, tanpa Tuhan kami akan jenuh, tanpa Tuhan kami akan tersandung. Maka tolong baik pelayanan di gereja maupun di pelayanan di panti kami ini, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan tolong umat-Mu yang menghadapi pergumulan, kelemahan iman. Kami tidak mau menggosipkan itu. Kami ingin membawa semua ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan umat-Mu yang sedang dalam keadaan terpuruk, yang sedang dalam keadaan tidak mampu dan tak berdaya. Engkau ingatkan dan kuatkanlah mereka oleh pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu sebentar ke dalam tangan-Mu. Sukacita anak-anak ini menyambut kehadiran-Mu. Biarlah itu menjadi sukacita bagi guru-guru sekolah minggu, sehingga kami diberi kekuatan juga untuk mengajar, mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami yang memperingati hari lahirnya Pancasila pada hari ini, atau diupacarakan pada esok hari pun. Kami berdoa, berkati bangsa ini Tuhan, pemerintah pusat hingga daerah, kota kami Sidoarjo, kecamatan kami di Sedati ini. Engkau memberkati para pemimpin kami. Kesejahteraan kota dan desa ini adalah kesejahteraan kami juga yang tinggal di dalamnya. Berkati Ibu RT, RW, dan juga kepala desa di sekitar kami. Terpujilah Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Oh terima kasih, Engkau selalu menyediakan berkat-Mu bagi kami. Dan kami datang ingin bersyukur untuk semua itu. Dan kami ingin berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur atas doa yang selalu Engkau ajarkan bagi kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan dengan imanmu. Di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di setiap langkahmu, membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu, berhasillah oleh karena penyertaan Tuhan. Mulai engkau usia muda, anak-anak, dewasa hingga yang lanjut usia, pulanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.